kita percaya siklus ya. Haleluya, siklus itu perputaran waktu. Amin. Amin. Contoh siklus begini. Ketika zaman dulu orang punya opung itu bisa berjalan berkilo-kilo ya. Datang orang tua mungkin soalnya sama seperti opung, orang opa-opa dulu ya. Baru setelah anak kita soalnya tak pernah lagi mau berjalan kaki, masih pakai motor. Dan mungkin cucu kita pakai lebih canggih lagi ya. Belum orang cucu sehingga jadi yang namanya sudah tidak sama seperti zaman dulu. Karena siklus ini kembali lagi menjadi orang yang seperti kehilangan tenaga. Nah, ini menjadi satu pembelajaran bagi kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan bekerja di ladang Tuhan. Mari kita tetap semangat meskipun waktu berganti waktu ya. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini seperti siklus ya. Haleluya. Tapi kita percaya kalau kita tetap dalam komitmen kita percaya bahwa apapun yang terjadi bagi kita berkomitmen dengan Tuhan, bahwa kita akan setia, kita akan terus konsisten dalam perjalanan iman kita, dalam pelayanan kita. Generation of Jesus Christ, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani tugas bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Sebagaimana dalam pembacaan kita, Tuhan itu dia suka orang bekerja. Amin. Dia orang cuma mau berdiam. Dan kita akan mendapat manfaat yang luar biasa ketika orang artinya punya semangat ya, yang membara. Haleluya. Kita akan belajar bagaimana terangnya Tuhan yang luar biasa, yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi konsisten Tuhan mencari orang-orang yang dapat bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan begitu setia, Tuhan tidak mau melihat orang-orang menganggur ya. Apalagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kalau pekerjaan Tuhan, oh tunggu nanti minggu depan. Gitu. Bayangkan sampai pada pukul 5 petang, kurang 1 jam bekerja, dia masih berusaha mencari. Ayat yang ke-9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Jadi 1 jam pekerjaan itu Tuhan dia sama ratakan dia upah. Mau bekerja alasan apapun, seperti orang yang masuk pertama dia berkata, orang setengah mati panas keras ya, terik seharian suntuk kami bekerja, tapi Tuhan samakan upah dengan orang cuma 1 jam bekerja. Orang ini adalah pekerja di jam 5 sore ya, 1 jam orang ini Tuhan kasih sama dengan orang-orang yang bekerja dari pagi ya. Nah kalau Tuhan samakan itu karena bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Jangan buang-buang waktu. Haleluya. Karena waktu itu sangat penting. Haleluya. Waktu tidak akan kembali. Waktu akan terus bergulir ke depan. Sayang sekali kalau waktu yang ketinggalan orang. Haleluya. Jadi ini satu pelajaran bagi kita bagaimana Tuhan yang konsisten dengan waktu. Tuhan mau ajar kita supaya bagaimana Tuhan pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Dalam waktu yang tinggal 1 jam kasih Tuhan mau cari. Haleluya. Kalau Tuhan mau cari 1 jam, betapa pentingnya waktu itu. Jadi mungkin dalam waktu 1 jam itu orang bisa berkreasi. Bagaimana orang manage waktu itu supaya mungkin supaya kita bisa dapat berdekat dari waktu yang terpergunakan. Tuhan mau orang bekerja terus. Haleluya.
bukan berarti kita ini so hebat atau dia enggak. Tapi firman Tuhan datang untuk itu, supaya kita menggunakan waktu yang ada ini sebaik mungkin. Amin. Begitu.